Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP Oppo A15 ya. Ini sebetulnya kalau dilihat seperti ini itu tidak ada masalah ya boloku ya. Namun ini masalahnya itu yang pertama, yang paling kelihatan adalah lemot. Dan kata pemilik bisa dibilang ada virusnya gitu ya boloku ya. Nah, karena kondisinya itu masih normal, tidak lupa pola atau tidak lupa sandi, jadi ini mudah ya boloku ya. Ini udah tak cek di bagian aplikasi, ternyata tidak ada masalah dan udah tak hapus juga beberapa aplikasi, tapi masih tetap ya. Jadi solusi terakhirnya itu adalah kita lakukan hard reset ya boloku ya. Dan ini udah biasa terjadi di HP Android ya. Jadi nggak cuma di Oppo, Vivo, Samsung, Realme, Redmi ya, itu kebanyakan HP akan mengalami proses seperti ini ya. Yaitu bisa dibilang lemot atau nggak enak dipakai gitu ya. Dan ketika ternyata udah dibersihkan di bagian galeri atau udah dibersihkan juga di bagian aplikasi, beberapa aplikasi udah dihapus tapi masih lemot juga ya. Oke, lanjut aja, langsung kita mulai aja prosesnya ya. Jadi prosesnya itu kita matiin HP-nya. Nah, ini sebetulnya hard reset itu ada dua ya. Beberapa kali sering tak ulang-ulang, tak kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama itu adalah hard reset dari pengaturan. Ini biasanya bisa dilakukan, tapi nggak selalu berjalan mulus ya boloku ya. Terkadang justru masih ada aja sampah-sampahnya, sehingga HP nggak bisa bekerja secara maksimal. Dan yang kedua adalah dengan cara hard reset, yaitu proses yang akan kita lakukan ini ya. Nah, perlu teman-teman tahu, proses seperti ini itu pasti menghapus semua datanya ya. Itu pasti ya. Bisa dipastikan seluruh data itu hilang dan nanti yang kembali itu hanya data-data dari asli HP-nya gitu ya. Oke, lanjut aja. Setelah HP-nya dimatiin seperti ini, teman-teman itu tekan tombol volume down ya, yaitu di bagian sini. Ini adalah tombol volume down, ditekan seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol power ya. Ini agak saya jauhkan ya boloku ya, supaya bisa kelihatan ya. Tekan tombol volume down, kemudian tombol power seperti ini ya. Nah, ditekan aja terus, nanti muncul Oppo. Kemudian di bawah ini, nah di bawah ini ada tulisan recovery mode. Kita lepasin untuk tombol powernya ya. Jadi kita lepasin seperti ini. Kemudian kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Lalu apakah untuk tombol volume down ditekan atau tidak? Tidak juga tidak apa-apa ya, ditekan juga tidak masalah. Jadi proses ini terserah teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah ketika sudah muncul seperti ini, maka ini bisa dibilang prosesnya udah jalan ya boloku ya. Nah, di sini ada tulisan English, kemudian ada tulisan kayak Cina-Cina gitu ya. Lalu kita klik aja di bagian sini ya, bisa pakai sentuh seperti ini. Nah, kemudian akan muncul Color OS Recovery. Setelah itu akan muncul install from stroke online update, kemudian wipe data dan reboot ya. Maka kita itu pilih yang wipe data ya. Sebentar. Oke, kita pilih yang wipe data di sini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada please enter verification code. Nah, ini kita masukkan kodenya ya. Kita masukkan kodenya dengan cara menekan sesuai yang tertulis di sini ya. Di sini tertulisnya itu 2855, maka kita tekan aja 2855 seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada wipe data, format data ya. Kita pilih format data seperti ini. Lalu klik format. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah seperti ini itu bisa dipastikan seluruh datanya nanti hilang dan kembalinya itu kayak bukan kembalinya, nanti itu kayak HP baru beli gitu ya. Jadi settingannya, pengaturannya, semuanya itu di reset ulang gitu ya boloku ya. Nah, perlu teman-teman tahu proses seperti ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai lupa akun Google-nya ya. Karena nanti bisa jadi 2 kali kerja sebab akan terkunci HP-nya dan bisa dianggap bukan HP-mu atau HP curian gitu ya boloku ya. Makanya teman-teman harus pastiin bahwa emailnya itu masih kedetek gitu. Kemudian yang kedua adalah prosesnya itu mudah kalau misalkan kita itu masih ingat emailnya. Jadi di sini itu yang paling penting itu emailnya. Nah, yang kedua adalah proses untuk cadangkan datanya ya. Kalau misalkan datanya itu bagian gambar, video penting, maka kamu harus pindah ke kartu memori dulu gitu. Kalau misalkan ternyata itu WA-nya penting, maka kamu harus cadangkan ke Gmail-nya dulu. Untuk hal-hal seperti itu udah sering saya taruh di video-video saya yang lain ya boloku ya. Kemudian selanjutnya adalah proses seperti ini itu kita tunggu aja. Jadi ini kita tunggu sampai nanti selesai ya. Tergantung kekuatan HP-nya, bisa jadi lama, bisa jadi cepat.
Nah, ini baru proses pertamanya. Nanti ada proses kedua itu yang lebih lama lagi, yaitu proses bootingnya boloku ya. Jadi ini kita tunggu sebentar, kita biarin aja nanti sampai muncul untuk proses bootingnya. Atau biasanya kalau di HP Oppo itu dia itu nanti langsung restart sendiri boloku ya, gitu ya. Jadi ini ditunggu dan semoga bisa berhasil ya. Nah, ketika sudah muncul wiped successfully seperti ini, itu bermakna udah sukses ya. Dan kalau tak klik OK, dia nanti biasanya itu restart sendiri. Nah, kan dia restart sendiri kan. Ini biarin aja, jangan ditekan apa-apa sampai nanti muncul menu awal ya, boloku ya. Dan dipastikan kalau untuk HP-HP zaman sekarang itu kayaknya kalau udah dilakukan hard reset itu biasanya HP-nya itu kembali kenceng dan bisa dipakai enak gitu ya. Jadi nggak lemot lagi gitu. Ini nanti tak percepat aja, soalnya kalau proses seperti ini itu sekitar butuh 5 menitan ya boloku ya. Nunggu proses untuk bootingnya aja kembali ke menu itu antara 5 menitan sampai 6 menitan. Kalau HP-nya itu bisa cepet, biasanya sih 2 menit 3 menit ya. Tapi kebanyakan sih masih antara 5 menitan gitu ya. Oke, lanjut. Oke boloku, dan setelah ditunggu agak lama gitu ya, ini ternyata sudah bisa muncul dan bisa tampil seperti ini. Ini berarti bisa dibilang hard resetnya itu udah berhasil ya. Dan apakah ini terkunci FRP? Enggak ya, karena ini tadi Gmailnya itu udah tak hapus ya boloku ya. Jadi tinggal aja setelah ini dan tinggal di setting-setting lagi, maka nanti bisa digunakan sebagaimana semula ya. Jadi perlu teman-teman tahu, hard resetnya itu mudah, tapi proses pada saat perpindahan data ataupun soal Gmail ini bisa jadi sulit kalau misalkan ternyata teman-teman itu nggak ditulis dulu atau dicatat dulu atau di copy dulu di media yang lainnya. Jadi pastikan beberapa hal itu tadi kemudian baru dilakukan hard reset gitu ya boloku ya. Minimal itu jangan lupa email sama sandi, itu minimal ya, agar supaya nanti ketika seandainya belum terhapus kemudian dilakukan hard reset itu pada saat terjadi FRP atau terkunci bypass itu teman-teman bisa masukkan emailnya lagi. Tutorial untuk bagaimana caranya untuk hard reset di Oppo A15 dan HP-nya dikembalikan jadi baru lagi. Nah, karena ini aku nggak lama-lama untuk videonya, semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.